nama saya Ridal Makisake, dan kali ini saya akan membahas tentang analisa vitamin. Nah, untuk pertama yang kita ketahui adalah kegunaan dari analisa vitamin, yaitu untuk menentukan intake guna mengetahui kecukupan dan perbaikan status gizi manusia. Kemudian informasi juga dapat digunakan untuk pelabelan dalam suatu bahan pangan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisa vitamin yang pertama adalah jumlah sampel, dan berikutnya adalah homogenisasi sampel. Kemudian ada metode yang dapat kita aplikasikan, dan kondisi seperti cahaya, O2, pH dan panas, kemudian akurasi dan presisi. Nah, dan kali ini kita akan menggunakan metode analisa vitamin dengan HPLC. Nah, ini adalah alat yang akan nanti kita gunakan nanti. Kemudian alat penunjang berikutnya adalah, yang pertama adalah 50 ml tabung sentrifuge, kemudian vial yang nanti digunakan untuk mengisi sampel, kemudian ada micropipet dan tips pipet, lalu ada pipet volumetrik, kemudian pipet torch, water bath, NFAP apparatus, dan vortex. Kemudian reagen-reagen yang nanti kita butuhkan itu pertama 1% larutan asam askarbonat, yaitu dengan 10 ml per sampel nanti kita akan gunakan. Kemudian larutan jenuh potasium hidroksida, lalu etanol untuk reagen grade, lalu seksana untuk reagen or HPLC grade, kemudian butylate hydroxytoluen, kemudian ada etanol dan metanol dengan perbandingan 1:1. Dan untuk HPLC mobile phase nya nanti untuk A nya 20% metanol per 80% aceton triol, dan kemudian untuk B nya adalah water. Dan kita akan masuk pada prosedur yang akan kita lakukan. Sebelum kita masuk ke dalam prosedur, itu yang perlu kita perhatikan adalah untuk preparasi sampel. Sebelumnya preparasi sampelnya, daging akan kita gunakan dipotong kecil-kecil, kemudian di blender dengan nitrogen cair sehingga berbentuk bubuk. Setelah itu kita masuk untuk tahap pertamanya, yaitu tahap saponifikasi, yaitu tahap dimana kita akan memisahkan suatu bahan pangan dengan lainnya seperti lemak agar terjadi degradasi, agar nantinya saat kita dapat mendapatkan hasil vitamin yang akan kita analisa sebentar. Nah, untuk tahap saponifikasi yang pertama, nyalakan water bath pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian timbang 1 gram sampel plus minus 0,10 gram ke tabung sentrifuge. Di sini kenapa 1 plus minus 10? Karena setiap kita melakukan kelebihan sedikit saja dalam analisa vitamin, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan berikutnya kita menambahkan 5 ml 1 asam askarbonat dan 10 ml etanol dalam tabung. Kemudian kita vortex selama 5 detik. Berikutnya masih dalam tahap saponifikasi, kita inkubasi. Yang setelah di vortex tadi kita inkubasi, kemudian kita tambahkan lagi 1,5 ml larutan KOH jenuh, lalu kemudian kita vortex selama 5 detik dan inkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu kita dinginkan pada es sehingga campuran dapat mencapai suhu ruangan. Terus kita masuk pada prosedur analisa pada tahap ekstraksi. Yang selanjutnya kita tambahkan internal standar kronologi 125 mikroliter. Kemudian kita tambahkan 25 mikroliter
butylate hidroksitoluen dan 5 ml 1% asam askarbonat. Asam askorbat maksudnya. Kemudian kita tambahkan 10 ml heksana. Berikutnya kita kocok selama 1 menit. Lalu kita sentrifus pada 350 mg pada suhu 4 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian kita transfer plus minus 8 ml lapisan heksana ke dalam vial. Terus kita masuk ke tahap evaporasi. Kita uapkan campuran dengan nitrogen. Water bath harus diset pada suhu 50 derajat. Kemudian kita tambahkan larutan etanol dan metanol dengan perbandingan 1:1 supaya dapat bercampur dengan rata. Ya, kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap identifikasi. Dan pada tahap ini kita harus pindahkan campuran tadi pada vial HPLC dan injeksi untuk 50 mikroliter. Dan kita setting pada HPLC-nya itu 1, ml per menit dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian untuk kolom karbon 18 columns dan panjang 25 cm intended. Durasi selama 40 menit secara gradien. Dan untuk fase gerak, fase gerak yang pertama, untuk fase gerak A-nya 80% acetonitral per 20% metanol, dan untuk B-nya isi air. Nah, setelah kita programkan ini selama 40 menit, biasanya hasilnya akan keluar itu seperti ini. Ya, sekian dari penjelasan analisa vitamin.